warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tegar Palius Fikar dari Institut Teknologi Kalimantan. Kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan komitmen mutu. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita akan bicara tentang efektivitas dan efisiensi. Satu lagi nanti ada namanya inovasi. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai tujuan apapun yang coba dikerjakan. Aktivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Kemudian kalau kita bicara tentang efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, uang, manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi perbedaannya, kalau efektivitas adalah sejauh mana goalnya, kalau efisiensi adalah seberapa banyak sumber daya yang digunakan. Itu poin pentingnya. Kemudian, ini ada yang namanya inovasi. Gagasan kreatif yang lahir dari hasil pemikiran individu akan mendorong munculnya sebagai prakarsa sehingga dapat memperkaya program kerja dan munculnya diferensiasi produk atau jasa seiring dengan perkembangan tuntutan kebutuhan pelanggan. Jadi tiga kata poin pentingnya adalah efektif, efisien, yang selanjutnya adalah inovasi. Kemudian, kita bicara tentang mutu. Quality is dynamic state associated with product, services, people, process, and environment that meet or exceed expectation. Jadi kalau kita artikan, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Jadi kita bicara tentang apa itu mutu. Kemudian, ini adalah contoh tindakan efektif dan efisien. Yang pertama adalah penghematan. Yang kedua, ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan. Jadi, setiap tahunnya kita di unit akan merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam setahun. Kegiatan yang sudah direncanakan seharusnya itu tercapai dengan target. Ini yang kita bicara tentang efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Jadi tidak ada molor pekerjaannya. Yang keempat, tercipta kepuasan semua pihak, pimpinan, pelanggan, masyarakat, dan pegawai itu sendiri. Karena kita berkaitan dengan pelayanan, maka akan melibatkan banyak stakeholder. Kemudian konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien. Ini negatifnya. Yang pertama adalah ketidakcapaian target kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi tempat bekerja di mata masyarakat, menimbulkan kerugian secara finansial. Jadi banyak hal yang dapat merugikan sebagai contohnya. Kemudian ada 5 pilar total quality management. Kalau kita bilang manajemen, maka kita bicara tentang organisasi di tengahnya. Organisasi itu akan menghasilkan sebuah produk atau beberapa produk. Untuk menghasilkan produk itu kita butuh proses di tengahnya. Untuk menjalankan proses kemudian menghasilkan produk di organisasi itu akan memiliki leader atau pemimpin yang akan menggerakkan tadi orang-orang di dalamnya. Selain itu kita juga akan punya namanya komitmennya untuk menjalankan prosesnya yang tadi untuk menghasilkan produk, itu diawali dari pimpinan hingga bawahan. Ini harus dipegang teguh. Kemudian ada 10 strategi organisasi. Yang pertama adalah menyusunkan program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. Kedua, membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu. Yang ketiga, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban. Yang keempat, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Yang kelima, membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. Yang keenam, membangun kerjasama kolega antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. Yang ketujuh, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal. 9, beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Ke-9, menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak mulai setiap pekerjaan.
10. Menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Jadi ada monitoringnya di poin ke-10. Kemudian untuk bicara mutu, maka kita butuh kerangkanya. Ini adalah fishbone dari mutu. Kemudian kalau kita bicara fishbone, maka kan kita bicara sebab akibat, sebabnya apa, akibatnya apa gitu. Nah, ini di akar masalahnya di sini ada di kepala kinerja mutu. Jadi kita pengen bekerja dengan mutu yang baik. Maka kita akan lihat root cause-nya. Apa saja? Yang pertama adalah perbaikan mutu, pengawasan mutu, rencana mutu. Kemudian ada sosialisasi mutu, implementasi dan pengawalan mutu, serta output dan outcome, keluaran dan dampak. Seperti ini fishbone dari mutu. Kemudian ada teknik atau metode perbaikan mutu. Yang pertama adalah metode Plan, Do, Check, Action, Act atau PDCA. Kemudian diagram sebab akibat, cause and effect diagram. Nah, ini yang tadi contohnya bisa dengan fishbone, bisa dengan analisis tree. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai dasar orientasi mutu, ada tangible, kemudian atau nyata berwujud, ada kehandalan, ada cepat tanggap, ada kompetensi, ada kemudahan, ada keramahan, ada komunikasi, ada kepercayaan, ada keamanan, dan ada pemahaman pelanggan. Nah, ini nilai-nilai dasar terkait dengan mutu. Kemudian karena kita sebagai ASN memiliki peran pelayanan, maka kita harus meningkatkan pelayanan prima. Antara lain adalah kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, pelanggan makin kritis dalam memilih produk dan jasa, pelanggan puas akan kembali. Kemudian yang terakhir, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Kemudian nilai-nilai dasar ASN sebagai profesi, ini ada beberapa. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara. Yang ketiga, Republik Indonesia 1945 serta pemerintah yang sah. Yang keempat, mengabdi kepada negara dan masyarakat Indonesia. Yang kelima, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keenam, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Kedelapan, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Kesembilan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Ke-10, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Ke-11, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 12, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi dan kerjasama. Ke-14, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 15, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Ke-16, meningkatkan efektif dan sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kemudian ada beberapa parameter atau indeks kepuasan masyarakat. Yang pertama, prosedur pelayanan. Yang kedua, persyaratan pelayanan. Yang ketiga, penjelasan petugas pelayanan. Yang keempat, kedisiplinan petugas pelayanan. Yang kelima, tanggung jawab petugas pelayanan. Yang keenam, kemampuan petugas pelayanan. Yang ketujuh, kecepatan pelayanan. Yang kedelapan, keadilan mendapatkan pelayanan. Yang kesembilan, kesopanan dan keramahan petugas. Yang ke-10, kewajaran biaya pelayanan. Yang ke-11, kepastian biaya pelanggan. Yang ke-12, kepastian jadwal pelayanan. Yang ke-13, kenyamanan lingkungan. Yang ke-14, keamanan pelayanan. Ini adalah indeks dari kepuasan masyarakat. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.